Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, welcome back to my video di dalam konten yang berbeda dan video yang berbeda. Karena kedepannya bakal ada video-video seputar isu kesehatan yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa dalam kesehatan yang baik. Pada saat kita puasa, melewati ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau dari kemudaratan. Nah, semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selama kurang lebih 13 jam kita berpuasa, tak jarang dari kita yang mengeluh atau merasakan bau mulut yang tidak sedap pada saat berpuasa. Nah, mengapa ya kira-kira hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Bau mulut atau halitosis merupakan salah satu hal yang sering terjadi atau sering dialami ketika kita berpuasa. Pada saat berpuasa, tidak ada makanan yang kita konsumsi atau tidak ada makanan yang kita kunyah, membuat air liur berkurang. Akibatnya, kondisi di dalam rongga mulut menjadi lebih kering dan muncul bau mulut. Air liur atau saliva adalah cairan pembersih alami untuk pencerna serat dan glikoprotein, dan juga untuk melindungi mukosa mulut. Air liur juga mengandung enzim yang dapat melawan bakteri di mulut. Nah, beberapa penelitian menyatakan atau menyebutkan bahwa bau mulut juga disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi VSC atau volatile sulfur compound. VSC ini adalah senyawa sulfur atau komponen gas yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut dan dalam makanan tertentu, seperti misalnya bawang putih. Senyawa ini menguap dan menimbulkan bau tidak sedap yang bisa merasuki hidung orang lain nih. Jadi kalau kita misal minum makan bawang putih, maka di sana akan terdapat VSC. Maka dianjurkan tidak mengonsumsi bawang putih atau jengkol, pete dan lain-lain secara berlebihan pada saat puasa. Namun, bau mulut tidak sedap bukan hanya karena kekurangan cairan, tapi bisa juga karena kesehatan gigi dan masalah lambung. Untuk itu penting banget untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi dengan cara yang benar dan memastikan bahwa lidah gigi gusi di sana sangat bersih, yang mungkin di sana terdapat perkembangbiakan dari bakteri. Dan satu lagi adalah masalah pencernaan. Jadi ketika kita berpuasa, cairan pencernaan akan tetap keluar walaupun nggak ada makanan di sana atau nggak ada asupan makanan di sana. Nah, kondisi inilah yang bikin lapisan perut kita bisa timbul bau busuk seperti makanan basi. Selain itu, proses metabolisme yang menggunakan cadangan lemak di dalam tubuh melepaskan bahan kimia berupa keton yang keluar bersamaan dengan keluarnya nafas. Hal inilah yang menambah aroma mulut menjadi tidak segar. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi begitulah kira-kira penjelasannya mengenai bagaimana sih terjadinya atau kenapa sih bisa mulut kita bau pada saat berpuasa. Nah, saran saya ketika saat berpuasa jangan mengonsumsi makanan yang mengandung VSC secara berlebihan, seperti bawang putih tadi, kemudian misalnya adalah pete, jengkol, bawang bombay, dan lain-lain yang memiliki aroma khas yang sangat kuat. Dan yang bisa kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan cairan agar tidak dehidrasi dan menimbulkan yang seperti tadi dengan memperbanyak minum minimal 8 gelas per hari ya, dan juga menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi sebanyak 2 kali dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, share jika ini bermanfaat, dan komen jika ingin memberikan saran dan kritik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you people.